Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya sedang bersama Ibu Nur Aini, owner dari Delima Jaya Catering. Nah, saya lihat teman-teman lihat di sini sekarang kita ada sajian, ini namanya bukulah ya. Bu, ini ada banyak sekali. Kita lagi terima orderan kebetulan ya Bu hari ini ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, jadi sambil Ibu mempersiapkan orderan bukulah, ini kita juga akan menginformasikan kepada teman-teman bagaimana cara membuat bukulah ini ya. Jadi kelihatannya itu dia sangat sederhana, tapi ada tips-tips dan cara yang khusus dari Bu Nur Aini tentunya untuk membuat bukulah yang spesial dari Delima Jaya Catering ya. Gimana nih Bu? Kita mulai dengan apa dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja. Untuk membuat bukulah ini kita harus mempersiapkan daun. Kemudian daunnya ini sudah kita lap. Kemudian kita layukan di kompor supaya lentur bentuk daunnya. Kelihatannya juga. Dan dia wanginya beda ya Bu? Wanginya beda. Gitu. Ya. Kemudian kita juga ada ukurannya Mbak Iren. Kita menggunakan cetakan yang piramid seperti ini. Oh, itu cetakan nasi. Cetakan nasinya bentuknya piramid seperti ini supaya mengesankan akhirnya bentuknya seperti ini nanti jadinya. Jadi antara satu dengan lain sama gitu sama ya? Ukurannya. Ini khususnya untuk porsi dan biasanya ini ciri khas kita di daerah Aceh, seluruh Aceh ketika menyambut bulan Maulid kelahiran Nabi Muhammad SAW. Inilah yang luar biasa daripada Aceh ini. Nah, ini sudah seperti ini bentuknya. Yang pertama-tama kita kecil saja untuk di dalamnya. Ya, ini kurang lebih 20 kali 20 cm ini. Ya, 20 persegi. Ini untuk bagian dalam. Kita jadi dua lapis ya Bu? Ya, kita pakai dua lapis. Ini yang kecilnya dulu. Supaya sama ukurannya. Nah, kita buang yang jeleknya Mbak Iren. Jadi juga harus cantik. Harus cantik. Dan tentunya enak. Kemudian ini adalah intinya yang besarnya. Nah, kita juga sama, kita lipat dulu menjadi segitiga. Menjadi segitiga. Ini ukurannya kita jengkal aja, mudah sekali, kira-kira sekitar 25 kali 25 nanti jadinya. Tapi kita juga harus bentuk juga Mbak Iren seperti ini. Nah, kita bentuk lagi. Ya, kita nanti dirapikan lagi pinggirnya. Nanti dirapikan lagi pinggirnya. Kita bentuk lagi seperti ini. Beda bentuknya, tidak segi empat, tetapi lupis. Bentuknya seperti lupis. Kita rapikan kembali. Ini juga hati-hati cara merapikannya. Tidak lurus mengguntingnya Mbak Iren. Ada seninya. Ketika lurus kita akan susah membuat sudut runcing. Jadi ini kita potong sedikit di bagian ujungnya, lalu kita lengkungkan. Nah, kita buang juga nih yang pinggir dari daunnya. Nah, supaya nanti jadinya dia meruncing. Nah, jadi meruncing. Ya. Nah, tidak terlalu berlebihan. Nah, kemudian baru kita cetakkan nasinya. Nah, ini bentuknya sudah seperti ini, Mbak Iren kan? Nah, ini kita cetak nasinya. Ini cetak nasinya. Nasinya ini harus panas. Harus dalam keadaan panas-panas supaya dia hangat terus dan awet sampai 24 jam. Insya Allah ini tidak basi. Ini insya Allah tidak basi. Kita penuhkan, kita padatkan. Harus padat supaya membentuknya agak mudah. Nah, seperti ini. Nggak ada yang kosong. Nah, dan tidak jatuh. Nah, setelah itu Mbak Iren, akhirnya menjadi seperti ini. Nah, akhirnya menjadi seperti ini. Bentuk nasi yang sudah kita cetak. Tinggal kita bentuk saja, kan? Terserah nanti bagaimana caranya seperti ini. Mula-mula ini sudah berbentuk enak. Kita lipat nih Mbak Iren. Kita tekan aja langsung karena sudah berbentuk. Kita lipat ujungnya langsung. Jadi kalau motongnya tadi udah bener waktu bentuk ini lebih gampang. Tinggal kemudian kita rapatkan supaya cantik bentuknya mengerucut. Jadi ini juga sangat mudah, hanya 5 menit saja ketika membungkus. Nah, ini adalah budaya dan tradisi Aceh yang perlu sekali terutama remaja putri lestarikan. Dan kalau di Aceh kita masih sering jumpai juga ya. Nah, ini bentuknya sudah cantik.
Ya. Langsung langsung langsung. Memang kelihatannya memang agak sulit ya, agak ketika dilihat mudah, Iya, kalau agak dilihat sulit. ini gampang. Tetapi kalau kita tahu triknya, ini luar biasa ini. Sangat mudah dan insya Allah remaja putri kita juga akan meneruskan tradisi dan kebudayaan leluhur Aceh. Nah, untuk di Lima Jaya Catering sendiri, Bu, memang kita open order ya untuk misalnya ada orderan khusus bukulah aja. Ini kan udah masuk bulan Maulid ya. Ya, betul. Jadi The Lima Jaya Catering ini menerima segala apapun yang memang masyarakat butuhkan, karena memang moto kami adalah membantu masyarakat. Hari ini kita memang hanya mendapat orderan 110 bukulah untuk acara memperingati Maulid. Nah, ini karena sudah masuk 10. insya Allah. Lauknya juga ada ya? Tidak, hari ini hanya Khusus bukulah. bukulahnya saja. Itu aja udah. Karena ciri khas di sini nanti mungkin hanya menggunakan kuah belangung di kampung. Oh, gitu. Jadi lauknya itu paling alternatifnya itu kuah belangung. Kuah belangung biasa tradisi di kampung. Jadi bukulahnya saja. Oke, baiklah teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau mempelajari lagi tentang bagaimana cara membuat bukula ini, silahkan ikuti liputan kita di channel YouTube Cute. Jangan lupa kepoin terus menu-menu terbaru dari Delima Jaya Catering di delima-jaya.com. Oke, terima kasih.